Selamat pagi, salam. Saya Rima Suning Putri, guru seni budaya di SMA Negeri 2 Magelang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Hari ini, 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning pada materi seni rupa 2 dimensi hasil modifikasi gambar perspektif 1 titik lenyap. Mari bersama-sama dengan saya kita masuk ke kelas 11 MIPA 4. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Ya, sehat semua? Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Rima presensi terlebih dahulu ya. Mulai dari Alfariski. Izin. Ya, izin kemana? Ada yang tahu? Oh ya, berarti izin. Kemudian Anissa Nurinda. Ada? Anugerah Bintang. Ada? Ada ya? Chandra. Ada? Okta Delani? Sakit. Ya, Mbak Okta sakit ya? Iya. Oke. Kita doakan semoga Mbak Okta lekas sembuh. Nanti bisa kita jenguk bareng-bareng ya. Oke, sudah semua? Berarti ada satu yang izin dan satu yang sakit. Kita lanjut pelajaran hari ini. Bu Rima tayangkan presentasi hari ini, PPT hari ini. Oke semuanya, sebelum kita masuk pada materi, Bu Rima mau ice breaking dulu nih supaya kita semangat ya, supaya nanti belajarnya lebih semangat lagi. Kita nyanyikan lagu-lagu daerah. Hafal semua? Dimulai dari deret 1, deret 2, deret 3, dan deret 4. Deret 1, lagu apa? Ampar-ampar pisang. Oke, kita nyanyikan lagu Ampar-ampar pisang mulai dari deret 1. Silakan deret 1 menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. 3, 2, 1. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, meninggalkan kehidupan. Ya. Gimana? Sudah semangat semua? Sudah. Bahagia? Bahagia. Iya, kita masuk ke materi sekarang ya. Materi pada hari ini adalah gambar perspektif. Ya, seperti yang sudah Bu Rima sampaikan pada minggu lalu ya. Sebelum itu kita bikin kesepakatan kelas. Ini adalah kesepakatan kelas yang minggu lalu. Di sini ada disiplin, kita masuk kelas tepat waktu ya, disiplin. Kemudian sopan ketika teman berbicara, ketika Bu Rima berbicara. Kalian bisa mendengarkan ketika diberi waktu untuk berbicara, kalian bisa sampaikan dengan santun, sopan santun, dan saling menghargai. Oke, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang gambar perspektif ya. Ada yang masih ingat? Masih? Ya, kita flashback lagi. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Gambar perspektif. Ada 3. Coba Mbak Fira disebutkan. Yang pertama adalah gambar. Jadi yang pertama ada 1 titik lenyap, yang kedua ada 2 titik lenyap, dan yang ketiga ada 3 titik
Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Vira ya. Beri aplaus. Sekarang sudah ingat pelajaran yang minggu lalu? Sudah ya? Kita lanjut sekarang. Bu Rima sampaikan kompetensi dasar pada hari ini adalah membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah memahami pengertian gambar perspektif satu titik lenyap, menelaah prosedur perspektif satu titik lenyap, menyimpulkan teknik menggambar perspektif satu titik lenyap, dan membuat karya perspektif satu titik lenyap. Dan pada akhirnya nanti kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian. Okay? Kemudian tujuan pembelajarannya pada hari ini bisa kalian lihat. Yang pertama adalah peserta didik memahami pengertian gambar perspektif satu titik lenyap dengan benar. Peserta didik dapat menelaah prosedur menggambar perspektif satu titik lenyap dengan tepat. Setelah melihat video yang ditayangkan oleh guru, peserta didik dapat menyimpulkan teknik menggambar perspektif satu titik lenyap dengan tepat ya. Peserta didik dapat membuat gambar perspektif satu titik lenyap interior. Nah, kita mengambil temanya adalah desain interior. Kemudian pada akhirnya peserta didik dapat mempresentasikan hasil karya gambar perspektif satu titik lenyap. Baik, untuk manfaat pembelajaran pada hari ini, untuk kita menggambar perspektif satu titik lenyap, coba kita nanti bisa mengetahui bagaimana menggambar sebuah objek dilihat dengan berbagai macam sudut pandang. Misalnya sudut pandang kita dari lurus ke depan, atau agak ke bawah, atau ketika kita dari pandangan atas, itu nanti seperti apa. Menggunakan perbedaannya menggunakan teknik perspektif satu titik lenyap, 2 titik lenyap, sampai 3 titik lenyap. Kemudian menggambar perspektif juga kita nanti bisa diterapkan ketika menggambar ilustrasi maupun menggambar bentuk. Bagaimana membuat suatu kedalaman objek. Gimana sih caranya supaya gambar tersebut ada kesan kedalamannya, gelap terangnya, jadi seperti berbentuk 3 dimensi. Seperti itu, nggih? Silakan, itu adalah sumber belajar. Kalian bisa menyimak PPT perspektif yang Bu Rima share di situ ya. Kemudian ada beberapa contoh gambar perspektif satu titik lenyap dengan tema desain interior. Kemudian bagaimana prosedurnya bisa kalian simak di YouTube, dan contoh gambar perspektif interior. Nah, ini sudah Bu Rima share di grup ya. Silakan kalian coba. Kalian kira-kira lebih suka yang tipe PPT, apa video, apa contoh gambar, bisa kalian simak ya. Yuk, kita sekarang pretest terlebih dahulu. Kalian bisa lihat di layar ada barcode yang bisa kalian scan dan nanti muncul soal-soalnya ya, berupa mini game, atau kalian bisa klik link yang sudah Bu Rima share di grup. Coba yuk sekarang masuk ke link ini untuk pretest ya. Oke, gimana hasilnya?
Dari 5 soal sudah terjawab berapa soal yang betul? 5. Oh, 5 ya, berarti sudah berhasil ya, semua pintar-pintar. Nanti kita ulangi lagi di post testnya ya. Nah, kita masuk ke materi sekarang. Perspektif satu titik lenyap. Kemarin sudah disampaikan tentang teorinya ya. Apa itu perspektif, berapa jenis. Nah, kita sekarang spesifikkan pada materi gambar perspektif satu titik lenyap. Perspektif satu titik lenyap prinsipnya sama dengan perspektif dua titik. Bedanya bahwa perspektif satu titik mempunyai batas pandang atau titik hilang yang hanya satu, terletak di garis horizon. Ya. Perspektif satu titik digunakan dalam menyatakan pandangan dalam ruang dalam atau desain interior ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif satu titik lenyap adalah satu, apa? Letak gambar, letak benda yang digambar atau bidang gambar. Yang kedua, batas penglihatan mata. Yang ketiga, Arah pandangan mata sesuai dengan si pemelihat ingin gambar yang simetri atau asimetri. Hanya di sini garis yang dibentuk oleh station point dan finishing point tegak lurus terhadap garis. Iya, betul. Yang keempat, Jarak station point terhadap bidang tembok atau terhadap bidang gambar sesuai ketentuan sudut batas pandangan pada objek, biasanya melebihi 30 derajat. dan yang kelima, Letak bidang gambar yang praktis agar dalam penggambaran atau dalam pedoman pengukuran mudah, yaitu yang terletak tepat pada bidang tembok. Oke, kita masuk pada YouTube video tutorial tentang menggambar perspektif satu titik lenyap ya. Nanti kalian bisa simak di dalam video tutorial tersebut akan ditayangkan prosedur dan langkah-langkah bagaimana menggambar perspektif satu titik lenyap. Oke, kita putar videonya. Oke, kita bisa saksikan di situ adalah alat dan bahan dalam menggambar desain interior perspektif satu titik lenyap ya. Ada buku gambar A3. Semua sudah bawa? Sudah ya. Kemudian ada penggaris dan ada pensil dan pewarnanya. Kemudian kita kasih garis diagonal. Kemudian kita mulai bagi ruangannya. Ada lantai, dinding, langit-langit. Dan pada akhirnya nanti sampai pada sebuah ruangan ya. Contoh yang sudah jadi seperti ini gambar sketsanya. Jadi semua garis menuju ke titik lenyap ya. Oke, sambil Bu Rima praktekkan di papan tulis bagaimana cara menggambarnya ya. Di sini akan Bu Rima praktekkan bagaimana cara membuatnya, dimulai dari membuat garis tepinya terlebih dahulu ya. Kita tinggal hapus saja garis-garis yang tidak perlu. Ini nanti sudah bisa jadi kursi ya, tinggal kita. Ini adalah yang dinamakan garis cakrawala atau garis batas pandangan, batas antara langit dan bumi ya. Di sini adalah garisnya. Kalau kalian ke pantai melihat apa itu laut ya, itu kan sangat jelas ya. Ada batas antara laut dan langit-langit itu. Nah, itu yang dinamakan adalah garis cakrawala.
Setelah menyimak video tutorial tadi ya, kalian sudah perhatikan bagaimana langkah-langkah menggambar perspektif satu titik lenyap. Sekarang silakan ajukan pertanyaan berkaitan dengan prosedur dan teknik. Silakan jika ada yang bertanya. Oh ya, silakan Mbak Meira, ingin bertanya apa? Bagaimana cara menentukan garis cakrawala? Cara menentukan garis cakrawala, langsung Bu Rima jawab ya. Nah, garis cakrawala tadi yang seperti kalian ketahui adalah batas antara langit dan bumi ya. Cara menentukannya itu kan sama saja dengan arah pandangan kita. Jadi kalau dalam istilah dunia fotografi itu ada mata burung, terus ada pandangan mata burung, terus ada pandangan apa lagi? Gitu ya, belum belajar ya. Nah, di situ kita bisa lihat pandangan kita itu seperti apa. Misalnya kalau dari depan ini kan berarti lurus itu ya. Jadi garis cakrawalanya bisa di tengah-tengah sini arah pandangan mata kalian. Kalau kalian posisinya sedang duduk, berarti nanti gambarnya kan garisnya bisa agak ke atas, garisnya agak ke atas. Jadi menggambarnya itu lebih dari pandangan ke bawah gitu ya. Ya, sekarang silakan perhatikan gambar. Di situ sudah ditampilkan bagaimana langkah-langkah membuat gambar perspektif satu titik lenyap, nggih. Nah, dimulai dari tahap 1 sampai tahap 6. Coba perhatikan baik-baik. Nah, kira-kira dapatkah kalian membuat gambar perspektif interior satu titik lenyap sesuai dengan prosedur dan teknik? Bisa ya, bisa. Oke, kita coba ya. Mulai dari tuliskan ide kreatif kalian. Temanya kita mengambil tema desain interior. Objeknya kalian nanti memilih objek-objek yang akan kalian gambarkan. Misalnya kalian ingin membuat kamar tidur, berarti kan objeknya ada kasur, ada mungkin almari, terus meja kursi jika dibutuhkan, gitu ya, disesuaikan dengan tema objek yang kalian pilih. Nah, sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Jadi silakan sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Rima bagi, kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, dimulai dari sekarang, silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Dalam project based learning ini, LKPD-nya kita mulai dari mendesain rancangan produk. Di situ sudah sangat jelas ya apa saja yang ada dalam LKPD. Dalam menyusun jadwal project menggambar perspektif satu titik lenyap. Nah, di sini ada langkah-langkahnya untuk menyusun jadwal proyeknya. Kemudian penugasan, kita lanjut ke penugasan menggambar perspektif satu titik lenyap. Silakan kalian pahami dari uraian materi sampai langkah-langkah dalam menggambar perspektif satu titik lenyap. Ya, aktivitas kalian Bu Rima nilai di sikap ya. Ada penilaian sikap untuk aktivitas diskusi kalian. Ya. Oke, ini Bu Rima sambil menilai proses diskusi kalian. Silakan lanjutkan diskusinya. Terus ini. Ini yang ini. Ini.
Siap. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Terus ini. Ungu tuh. Ini ya, ini. Siap. Isi tas garam gambar gitu. Semen. Tanya apa? Biar bersih gimana tuh? Pakai tisu gambar. Enggak, maksudnya ini loh. Saya naruh di ini kok. Oke, gimana? Oh, sudah jadi. Ini ceritanya ruang kamar tidur ya. Titik banyaknya di mana? Nah, sekarang saatnya presentasi. Nanti Bu Rima nggak perlu tunjuk ya, kelompok mana nanti yang sudah siap duluan. Yang jelas, Bu Rima udah lihat kalian sudah selesai menggambar gambar perspektif interior. Jadi nanti tiap kelompok bisa mempresentasikan ke depan dengan format yang sudah ada di LKPD. Dan nanti setiap kelompok yang maju ke depan presentasi diberi waktu sekitar 10 menit untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan kelompok yang lain yang duduk di tempat duduk nanti bisa menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Tentunya tetap menjaga ketertiban ya, tetap menghargai teman yang presentasi di depan. Juga kalian jika diberikan waktu untuk memberikan pendapat atau pertanyaan bisa mengemukakan gagasan kalian. Seperti itu nggih? Ya, silakan dimulai presentasinya biar nanti Bu Rima sambil menilai keaktifan kalian dalam presentasi, juga teman-teman lain ketika menanggapi atau memberikan pertanyaan ya. Selanjutnya adalah dapur adalah kompor, wastafel, area adalah di kanan, oven, meja island, ada tempat tidur, ada sofa, ada meja, Agak miring juga nggak apa-apa, agak ke sudut. Ini industrial apa minimalis? Industrial. Nama saya Nama saya Reva Sarwanansa. Nama saya Febrian Sosila.
Silakan kelompok 3 sudah mengangkat tangan, silakan untuk berpendapat atau menyampaikan pertanyaan atau masukan ya. Itu gambarnya terinspirasi dari apa? Kalau di desain industrial warnanya emang strong itu apa boleh nggak kalau pakai warna yang soft kayak pink atau merah Warna itu gambar ikan. Di ruang kelas, saat sofa, meja. Ya, tadi sudah kita lakukan, kalian sudah presentasi, kemudian juga sudah ditanggapi oleh kelompok lain, sudah ada masukan-masukan yang bagus sekali. Tadi Bu Rimalia juga yang presentasi sudah memaparkan hasil pekerjaannya, hasil diskusinya, gambarnya bagus-bagus, sudah sesuai dengan teknik ya, teknik menggambar gambar perspektif satu titik lenyap. Walaupun ada beberapa siswa yang mungkin belum terlihat ya, nanti bisa dibantu sama teman-temannya lain ya. Itulah gunanya kerja kelompok, diskusi kelompok, supaya kita bisa saling memberi masukan, bisa saling membantu, apa yang belum diketahui bisa saling pembelajaran antar teman, itu bisa dilakukan ya. Terima kasih juga kalian sudah tertib dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tadi sudah yang menyampaikan, sudah menyampaikan ide, pendapatnya, masukannya secara sopan. Kemudian yang menanggapi juga sudah memberikan tanggapannya secara benar, secara runtut ya. Terima kasih semuanya. Seperti itu ya. Mungkin besok bisa kita kembangkan lagi, sekalian lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi dalam menggambar, dalam mempresentasikan hasilnya, seperti itu ya. Setelah presentasi, kalian sudah memaparkan bagaimana hasilnya, terus sudah diberi penguatan juga sama teman-teman, sudah saling menyimpulkan ya tadi bagaimana sudah mendapat masukan dari teman-teman tentang gambar-gambar kalian yang sudah kalian kerjakan. Ternyata bagus-bagus semua ya, hebat-hebat, sudah berhasil menggambar perspektif satu titik lenyap dengan benar. Sekarang kita sampai pada kesimpulan pembelajaran pada hari ini berkaitan tentang prosedur dan teknik. Ada yang ingin menyampaikan bagaimana kesimpulan tentang materi pada hari ini? Oke, Mbak Dini. Hari ini kita sudah menggambar perspektif titik lenyap dan kalian memahami bahwa ada 3 perspektif titik lenyap, yaitu titik lenyap, titik lenyap, dan titik lenyap. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Kami juga menjadi paham bagaimana teknik dan prosedur membuat gambar perspektif satu titik lenyap. Ya, oke. Terima kasih yang sudah memberikan kesimpulan. Alhamdulillah kita sudah selesai menggambar perspektif satu titik lenyap ya. Kalau begitu bagaimana kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Seru. Iya, seru? Oke, menyenangkan ya. Iya, terima kasih semuanya, semua hebat-hebat, semua bisa aktif dalam pembelajaran, mengerjakan semua dengan baik dan benar, dan semua sudah tertib ya. Oke, pada akhirnya kita sampai pada post test setelah kalian tadi menyimpulkan gambar, sudah memahami dari materi pembelajaran pada hari ini. Silakan kerjakan post test pada link yang sudah Bu Rima share di grup, atau kalian bisa scan barcode yang ada di depan ya. Silakan kalian masuk. Bisa? Bisa ya? Oke. Sini aja. Benar. Gimana ini? Setar. Mana setarnya? Ini 2 bos. Ini dia. Bener semua. Apakah ada yang lebih cepat?
Ya, kita sudah sampai pada penutup. Silakan LKPD hari ini, tugas hari ini kalian bisa kirim pada link yang sudah Bu Rima share di grup ya, atau kalian bisa lihat di sini. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak semua. Untuk materi selanjutnya kita masuk pada seni rupa 3 dimensi, membuat maket ya. Tetap semangat dan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Amin. Ya, terima kasih semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.